Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kami awali dengan program studi pendidikan bahasa Inggris berhasil mendapatkan akreditasi baik sekali. Dengan diperolehnya akreditasi ini, prodi pendidikan bahasa Inggris akan terus menjadi lebih baik. Jadi program studi pendidikan bahasa Inggris ini pertama mengikuti instrumen standar konversi pertama yaitu universitas mengumumkan bahwasanya ada 5 program studi, ada 5 fakultas yang boleh melaksanakan ISK ini, yaitu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, yaitu pada program pendidikan bahasa Inggris, yaitu program studi bahasa Indonesia, kemudian ada Fakultas Hukum, Fakultas Agribisnis, dan Fakultas Magister Pendidikan Matematika. Kemudian setelah itu diadakan pertemuan rapat untuk pembentukan tim ISK, kemudian untuk mendiskusikan bagaimana menyusun ISK tersebut, format, serta hal-hal apa saja yang harus dilampirkan dalam pelaporan yang dikirim secara online kepada Dikti. Setelah itu masing-masing kelima program studi tersebut menyusun laporannya. Kemudian program studi tersebut menyampaikan ketika sudah selesai untuk dipresentasikan dan diberi masukan kepada tim ISK, tim ISK yang terdiri dari para admin dari universitas, kemudian dari FKIP ada, kemudian dari lembaga penjamin mutu Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Nah, kemudian setelah beberapa kali kita presentasi adalah masukan dari beberapa dosen untuk diperbaiki, dan masing-masing prodi memperbaiki sehingga hasilnya di hari terakhir pengiriman ada istilahnya untuk cek plagiarisme. Jadi setelah cek plagiarisme ini sesuai dengan standar yang ditentukan, maka dikirimlah laporan ini melalui bagian admin IT penjamin mutu dan terkirimlah. Sekitar menunggu saya memang prodi terakhir untuk mengirimkan laporan, prodi pendidikan bahasa ini terakhir sekitar bulan Agustus itu pengiriman, dan setelah sebulan lamanya menunggu sehingga hasil akreditasi itu keluar dengan peringkat akreditasi baik sekali dengan skor 327 poin. Untuk harapan saya, khususnya untuk prodi pendidikan bahasa Inggris, saya akan menjelaskan secara singkat bahwasanya prodi pendidikan bahasa Inggris ini adalah prodi di mana dosen-dosen di sini adalah dosen dari lulusan minimal itu S2, dan ada 5 orang yang sedang menjalankan dokter pada saat ini, kuliah dokter. Kemudian juga ada yang sudah dokter dengan jabatan fungsional. Ada 2 orang yang minimal itu asisten ahli, kemudian ada yang lektor dan lektor kepala. Jadi dosen-dosen di sini juga ada yang lulusan dari dalam negeri sendiri, PTN dan PTS, kemudian ada dari luar negeri, dan ada beberapa yang sedang sekolah ini sedang kuliah di Malaysia, ada yang dapat beasiswa dari LPDP, yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Kemudian di prodi kita ini saat ini dengan adanya program dari Bapak Menteri Nadiem Makarim itu cukup sangat berpartisipasi mengikuti program-program yang ada, terutama program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan program pertama yaitu program Angkatan Mengajar 1, ada 4 orang dosen yang lulus sebagai dosen DPL, yaitu Ibu Nur Laili,
kemudian ada Bapak Teguh, Ibu Yulia, serta Bapak Prof. Laut. Kemudian angkatan kedua ini tahun ini ya sedang berjalan, yaitu ada juga lulus 5 orang dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Angkatan kedua ini yaitu Bu Nurlaili juga, Bapak Teguh, Ibu Nurhapni, Pak Prof. Laut. Dan mahasiswa kita juga cukup aktif mengikuti program yang diselenggarakan oleh Menteri Pendidikan, yaitu Nadiem. Dari angkatan pertama pembukaan program MBKM sudah mengikuti sekitar ada 15 orang yang lulus ya untuk angkatan mengajar 1, sementara juga angkatan 2 ini ada 5 orang. Dan ada program pertukaran mahasiswa. Jadi pertukaran mahasiswa ini ya program baru yang diikuti oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang ada lulus sekitar 5 orang yang mengikuti perkuliahan di Pulau Jawa. Dan juga mahasiswa berlokasi di Pulau Jawa atau beberapa daerah di Indonesia seperti di Yogyakarta, Bandung, Kalimantan, Makassar, itu ada juga yang mengikuti program pertukaran mahasiswa masuk ke Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi harapan saya dengan adanya program-program yang telah diikuti, yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan, harapan saya prestasi dari Prodi sendiri akan jauh lebih baik. Setidaknya tetap mempertahankan akreditasi baik sekali ini. Seperti itu harapan saya. Jadi program-program yang ada bisa berjalan dengan baik di masa, walaupun yang saat ini masa pandemik, tetapi tidak mengurangi semangat mahasiswa untuk memperoleh pengalaman, pengetahuan di era globalisasi saat ini. Selanjutnya, 5 program studi di UMN Al-Wasliyah berhasil menjadi penerima program bantuan kerjasama kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kelima program studi tersebut konsisten untuk menyukseskan program ini. Tim dari MBKM dari Prodi Manajemen UMN Al-Wasliyah sudah menyelesaikan buku panduan dari MBKM atau Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. Ada 5 implementasi dari program MBKM sesuai dengan proposal yang diajukan oleh Prodi Manajemen UMN Al-Wasliyah. Yang pertama adalah pertukaran mahasiswa, yang kedua magang, yang ketiga penelitian atau riset, kemudian yang keempat kewirausahaan, dan yang kelima adalah membangun desa atau KKN tematik. Proses penyusunan panduan dari 5 implementasi ini tentunya melalui proses kegiatan-kegiatan seperti workshop, kemudian lokakarya, selanjutnya FGD, yang mana kita mengundang para praktisi profesional, akademisi, mahasiswa, kemudian alumni, dan tak lupa pula yang paling penting adalah tim penjamin mutu dari Universitas Muslim Nusantara. Alhamdulillah di dalam awal tahun akademik yang baru berjalan ini di semester ganjil ya 2021-2022 kita sudah mengimplementasikan langsung, yang mana kita sudah melaksanakan program pertukaran mahasiswa di 5 prodi yang ada di UMN Al-Wasliyah, yaitu prodi agribisnis, kemudian prodi pendidikan ekonomi, hukum, kemudian farmasi, dan juga sastra Inggris. Selanjutnya kita sudah mengimplementasikan kegiatan magang. Mahasiswa-mahasiswi sudah kita fasilitasi dengan beberapa mitra seperti Bank Syariah Indonesia, Pegadaian, dan juga Badan Pusat Statistik. Kemudian melalui implementasi kewirausahaan, mahasiswa sudah kita fasilitasi dengan kita bekerja sama dengan koperasi Sehati Inovasi yang ada di Desa Bandar Labuhan. Dan kemudian untuk penelitian dan riset sendiri, mahasiswa kita langsung mengaplikasikan ilmu metodologi penelitiannya di Badan Pusat Statistik yang ada di Deli Serdang. Jadi inilah proses-proses yang sudah kita lakukan, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita sudah
final yang namanya buku panduan dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Kalau di Prodi PGSD, Progres untuk MBKM ini, kita sudah ada sosialisasi ke mahasiswa. Kebetulan karena ada program KSKI kemarin ya, jadi ada 4 kegiatan kita. Kita sudah jalin kerjasama dengan Quality kemarin, dan mereka bersedia menerima mahasiswa kita untuk pertukaran mahasiswa ke sana. Mahasiswa mereka juga ada kemari. Jadi dalam 1 minggu ini kami lagi mengurus pertukaran mahasiswa tersebut. Nah, untuk kegiatan lain, penyusunan riset penulisan artikel, mahasiswa lagi proses penulisan artikel. Nah, untuk masalah mata kuliah, kurikulum, penyusunan kurikulum, kita lagi proses penyusunan kurikulum untuk kurikulum MBKM, khususnya mata kuliah yang dimasukkan dalam MBKM itu, yaitu semester 5, 6, 7. Progres pengerjaan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Prodi Sastra Inggris sudah melaksanakan 3 aktivitas. Yang pertama itu revisi kurikulum dan panduan operasional baku. Yang kedua itu pengembangan kerjasama. Yang ketiga implementasi. Di aktivitas yang pertama ini kami sudah melaksanakan 5 kegiatan. Yang pertama FGD revisi kurikulum dan panduan operasional baku. Yang kedua itu FGD presentasi dan tracer study. Yang ketiga workshop penyusunan dokumen kurikulum. Yang keempat itu fokus group discussion presentasi dokumen kurikulum. Yang kelima FGD finalisasi dokumen kurikulum. Di aktivitas kedua kami mengembangkan kerjasama. Yang pertama di Kabar Medan TV itu untuk program magang. Yang kedua itu di Desa Sambirejo itu untuk program KKN. Yang ketiga di FKIP Pendidikan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Universitas Muslim Nusantara Al-Wasriyah. Untuk aktivitas yang ketiga itu implementasi MBKM. Kami sudah mengirimkan 2 orang mahasiswa untuk magang di Kabar Medan TV, 2 orang di Desa Sambirejo dan 2 orang di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muslim Nusantara Al-Wasriyah. Untuk Prodi Agribisnis, kemarin kami sudah menjalankan sosialisasi kepada mitra, stakeholder ya, kemudian para alumni dan mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya FGD untuk mencari profil lulusan ya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan workshop revisi kurikulum. Sudah 13 mahasiswa yang mendaftar untuk program MBKM, salah satunya adalah 2 orang untuk mahasiswa yang magang industri, kemudian 2 orang untuk kewirausahaan, kemudian 6 orang untuk pertukaran pelajar ke prodi manajemen dan prodi farmasi ya. Kemudian ada 2 orang yang ikut dalam program membangun desa. Sampai saat ini program-program yang kita jalankan dalam menyahuti fasilitas yang diberikan oleh pemerintah bagi kita melalui pengucuran dana hibah kemarin yang kita menangkan dalam pengajuan proposal. Sampai saat ini sudah kita jalankan beberapa tahap, termasuk agenda kita yang pertama dulu adalah menghimpun masukan-masukan dari para dosen, kemudian alumni dan stakeholder kita. Itu sudah kita tuangkan dalam kerangka kurikulum. Yang kedua, kita meminta tanggapan masukan-masukan dari para pakar. Itulah yang kita laksanakan selama 3 hari ini. Masukan-masukan itulah nanti yang kita harapkan dapat menyempurnakan rancangan kurikulum MBKM yang sudah kita susun kemarin. Dan ada satu tahap lagi nanti yang akan kita laksanakan, yaitu merampungkan, menyempurnakan hasil setelah kita padukan masukan-masukan dari para dosen, stakeholder dan alumni kita dengan masukan-masukan daripada pakar-pakar yang sudah kita seminarkan 3 hari ini melalui forum ini. Hasilnya inilah nanti yang akan kita padukan
untuk penyempurnaannya. Jadi tahap terakhir nanti kita akan juga memanggil pakar untuk memberikan masukan-masukan atau penilaian-penilaian berkaitan dengan penyusunan kurikulum MBKM yang akan kita pertanggungjawabkan dana hibah itu nantinya. Iya, kalau ditanya mengenai dampak dari kurikulum MBKM ini sangat-sangat baik, yang mana kata-kata dari learning center student itu bisa langsung kita praktekkan. Jadi mahasiswa langsung mendapatkan yang namanya hard skill dan soft skill. Sehingga mahasiswa nantinya setelah mereka lulus, mereka jadi alumni tidak gagap lagi mereka dalam mencari pekerjaan ataupun berwirausaha. Apa yang mereka dapatkan selama mereka mengikuti program MBKM, yaitu brain-nya, kemudian beauty dan behavior-nya, ini bisa langsung mereka implementasikan. Mereka tidak canggung lagi, mereka tidak lagi gagap, mereka bisa ke berbagai sektor pekerjaan maupun ke sektor di bidang wirausaha. Program studi PGSD ini ya, kalau menerapkan MBKM tentu banyak manfaat ya. Kita lihat secara umum dulu pertukaran mahasiswa, jadi ada pengalaman baru yang akan didapatkan mahasiswa tentunya dengan mereka mengikuti kegiatan di perguruan tinggi lain atau perkuliahan di perguruan tinggi lain. Nah, untuk kegiatan-kegiatan riset mahasiswa sudah kita bekali apa itu penulisan artikel ya, bagaimana menulis artikel. Jadi banyak manfaat dalam publikasi tentunya, dan untuk kegiatan KKN tematik mereka sudah berkecimpung di masyarakat, jadi sudah tahu ya bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat yang akan tempat mereka berada gitu nantinya di lapangan, sehingga mereka bisa menerapkan apa-apa ilmu yang mereka punya dan bagaimana mengembangkan potensi daerah atau desa yang mereka kembangkan tersebut. Tentunya program implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini akan berdampak sekali untuk mahasiswa program studi sastra Inggris, yaitu dalam pengimplementasian MBKM sendiri lebih maksimal, mahasiswa lebih mendapatkan pengalaman dan memiliki kompetensi di dunia kerja. Kebijakan Menteri Pendidikan untuk program MBKM ini sangat luar biasa sekali ya. Mahasiswa itu sebenarnya dipersiapkan ya sebelum dia tamat dari perguruan tinggi, mahasiswa sudah dibekali ya ilmu yang menunjang daripada kompetensi kelulusannya. Jadi mahasiswa itu setelah mereka tamat dari menjadi sarjana ya, mereka itu sudah bisa langsung ada di dunia kerja. Jadi sebelum mereka tamat, mahasiswa yang ingin bekerja di perusahaan, maka program studi membuat kurikulum yang intinya adalah membantu mahasiswa membekali hard skill dan soft skill-nya selama ada di program studi, selama mengikuti pendidikan di program studi. Iya ya, kalau menurut prediksi kita sebetulnya banyak plus minusnya. Kalau kita lihat dari segi plusnya, bahwa mahasiswa itu kita berikan kebebasan yang seluas-luasnya, bukan hanya mengenyam pendidikan di prodi kita, mereka juga diberi kesempatan sampai 2 semester untuk mengecap pendidikan di luar prodi kita. Ini merupakan satu hal yang menyenangkan bagi mereka, ya kan gitu, karena pengalaman belajar. Cuman minusnya seperti yang saya katakan tadi, kita masih terkendala di perangkat dan aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah. Kalau pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang real, yang menyangkut teknis ya, ini sekarang ini kan belum teknis yang dikeluarkan pemerintah, rambu-rambu, hanya garis besarnya aja. Padahal seharusnya secara teknis pemerintah harus mengeluarkan aturan-aturan itu sehingga dapat dipedomani oleh seluruh prodi di Indonesia, seluruh perguruan tinggi Indonesia secara merata sama. Kebijakan yang kita ambil misalnya di UMN sama dengan kebijakan yang ada di USU, sama dengan kebijakan yang ada di UI. Nah, jadi kalau sudah terjadi seperti itu, kita nggak berat lagi. Nah, sistem konversinya seperti apa? Sistem kuliahnya seperti apa? Sistem penilaiannya seperti apa? Kenapa? Karena penilaian ini saja pun hal sepele, berbeda-beda.
Kita di UMN 100 skornya 90 sampai 100 A. 85 sampai 89 A minus. Sistem penilaian kita ini, rentang penilaian ini nggak sama dengan beberapa PTS dan PTN yang lain. Nah, ini hal kecil aja. Ya kan? Apalagi perangkat-perangkat yang lain saya katakan tadi. Harapan kita ke depannya pemerintah lebih bersinergik mengeluarkan aturan-aturan yang sama untuk semua perguruan tinggi, untuk semua prodi, sehingga apapun kebijakan yang kita ambil di UMN, di pendidikan ekonomi, sama dengan kebijakan yang ada di pendidikan ekonomi Unimed seperti tadi misalnya dengan kita yang MOA tadi. Selanjutnya, STM Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah memberikan bantuan berupa uang tunai untuk pembangunan musola Al-Wasliyah. Diharapkan dana yang diberikan dapat berguna untuk pembangunan musola tersebut. STM Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menyalurkan bantuan berupa uang tunai untuk pembangunan musola Al-Wasliyah. Musola yang akan dibangun ini berlokasi di Dusun 1 Desa Seibaharu, Kecamatan Hamparan Perak dengan ukuran 10 x 10 meter. Dana yang ada di STM UMN Al-Wasliyah harus bisa bermanfaat bagi seluruh anggotanya, dan dana ini akan disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial, seperti pembangunan masjid dan musola, serta untuk membantu para anggota. Dana ini kita salurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti pembangunan masjid, pembangunan musola, dan juga selain itu juga kita peruntukkan untuk membantu para anggota yang tidak memiliki dana untuk membangun rumah, tapi sudah ada pertapakannya, maka boleh meminjam yang bersangkutan, anggota yang bersangkutan ke STM kita dengan jumlah tertentu yang ditentukan tanpa ada beban bunga sedikit pun, karena ini adalah dari anggota untuk anggota oleh anggota. Dan juga kita akan sediakan juga pertapakan tanah untuk pembangunan rumah yang disediakan untuk para anggota STM yang belum punya rumah, dengan syarat tertentu dengan tidak mengutip bunga sedikit pun. Kemudian dana STM ini juga akan kita peruntukkan kepada para anggota yang ingin melanjutkan studi, seperti studi S3, dia boleh meminjam untuk menyelesaikan studinya tanpa dipungut bunga sedikit pun. Kemudian juga kita akan salurkan dana ini seperti pembangunan masjid atau musola, agar ini semuanya bermanfaat, mengalir pahalanya kepada seluruh peserta. Dengan bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat membantu pembangunan musola Al-Wasliyah. Musola ini dalam proses sedang akan dibangun. Pada awal ini sebagaimana arahan dari masyarakat, karena cuaca yang mungkin belum memaksimalkan untuk pengecoran pondasi, maka kita kuatkan dulu dari segi pembangunan untuk meratakan tanah timbun supaya keras, supaya pondasi itu kokoh. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ingat, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.